Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngomongin soal males yuk. Nah, sebetulnya sambil bikin video ini juga sambil males. Tapi nggak apa-apa. Malas itu bukan sesuatu hal yang ternyata harus dihindari. Ternyata bukan. Malas itu ternyata satu ciri tertentu yang sebetulnya nggak masalah. Tapi jadi masalah dan jadi penyakit kalau justru... Yuk, kita mulai bahas. Oke, di pertemuan yang lalu, di video beberapa waktu yang lalu, kita udah bahas soal ini, prokrastinasi. Waktu itu saya jelasin bedanya antara prokrastinasi dengan malas, ya. Jadi ketika teman-teman nggak melakukan apapun, nggak mau melakukan apa-apa, memang sengaja tidak mau melakukan apapun, namanya malas, bukan prokrastinasi. Jadi kalau sengaja menunda karena emang nggak mau ngerjain, tapi nggak ngerjain apa-apa, namanya malas sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya malas sendiri juga punya ada temennya, ada padanan kata, ada dua hal ya. Jadi kalau malas itu istilah ilmiahnya ada namanya indolesen atau indolensia. Jadi ketika kita memang tidak punya keinginan untuk mengerjakan sesuatu, kita nggak punya keinginan untuk mengerjakan sesuatu, kita nggak punya dorongan, nggak punya motivasi, nggak punya keinginan untuk ngerjain sesuatu, itu namanya malas ya. Jadinya kalau kita punya kerjaan, tahu tujuannya mau apa, kita punya kepengen tapi nggak mau geraknya, nah itu namanya malas ya. Nah, bukan malas namanya kalau kita nggak tahu harus ngerjain apa, itu bukan malas, itu namanya idleness. Jadi bedain indolence atau laziness sama idleness. Idle tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang nggak punya tujuan, karena nggak tahu apa yang harus dikerjain. Kalau malas itu justru sebetulnya dia tahu harusnya ngapain, dia tahu harusnya ngerjain apa, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu, atau kehilangan motivasi atau dorongan untuk melakukan itu. Itu namanya malas ya. Jadi itulah malas. Nah, malas ini sebetulnya apa dan gimana mekanismenya kok bisa sampai malas kita, apa sebabnya, dan nanti apa akibatnya. Ya, kita masuk dulu ke apa sebabnya. Nah, tadi kita udah bahas apa itu malas dan cirinya ya. Jadi cirinya ketika kita tahu tujuannya mau ngapain, tahu harus ngerjain apa untuk mencapai tujuan itu, tapi nggak punya dorongan, nggak punya hasrat untuk bergerak. Nah, itu namanya malas. Nah, sekarang kita ngomongin apa sebabnya. Kenapa orang malas? Orang itu malas karena dia sedang berada di zona nyamannya. Jadi ketika seseorang sudah berada dalam zona nyamannya dan takut kehilangan atau enggan untuk kehilangan kenyamanan yang sesaat itu, itulah yang membuat dia malas. Jadi seseorang yang sedang berada di zona nyaman, kemudian dia enggan untuk keluar dari kenyamanan itu, walaupun kenyamanannya itu sesaat, itu namanya malas, gitu ya. Kebayang ya? Jadi ada dua sebab utamanya. Satu, karena dia sedang berada di zona nyaman. Yang kedua, dan enggan keluar dari itu. Loh, emang nyaman gitu? Ada orang nih yang udah dia nggak pinter-pinter banget, nggak kaya-kaya banget, malah bisa disebut miskin, tapi dia nggak mau bergerak, padahal dia tahu dia harus keluar dari jurang kemiskinan itu. Justru dia nyaman dengan nggak ngapa-ngapainnya, gitu ya. Dia tahu dia harus gerak, tapi dia malah memilih untuk nggak melakukan itu, ya karena dia nyaman. Itulah sebab malas. Akibatnya, kalau seseorang itu malas adalah yang pertama, dia rentan untuk menjadi seseorang yang halu ya, halu. Karena berada pada zona nyamannya, karena berada pada kenyamanan dan keengganan untuk melakukan sesuatu, dia merasa cukup. Padahal itu ilusi dan halusinasi. Jadi dia ngerasa cukup, udahlah nggak usah pergi. Dan akhirnya mencari-cari alasan, udahlah nggak usah berangkat. Jadinya mencari-cari pembenaran, aduh nggak usahlah ngerjain ini itu. Jadinya bikin satu imajinasi alasan untuk membuat dia tetap berada di tempatnya saat ini, nggak mau kemana-mana. Halu itu yang
Wow, yang paling gawat itu halu itu. Membuat halusinasi, imajinasi tentang gambaran dirinya yang memang menjadikan itu alasan dan pembenaran dia nggak mau gerak. Dari situ penyakit psikologisnya muncul. Jadi, malas itu buatan karena kenyamanan. Akibatnya apa? Semua penyakit psikologis itu muncul dari kemalasan dan keengganan sebetulnya. Hati-hati, waspada. Jadi, akibat dari malas itu, kita mulai halu, mulai bikin-bikin imajinasi, mulai jauh dari realitas sebenarnya. Harusnya berangkat, harusnya ngejar apa yang kita pengen, ini enggak. Dan dari situ kita jadi mulai gampang nyalahin orang lain, mulai gampang ngekritik, mulai jadi baperan gitu. Karena apa? Karena enggan kemana-mana, pengennya di situ aja, berkubang di satu lumpur kenyamanan yang padahal itu menjijikan. Itu waspada teman-teman ya, akibat dari malas. Mudah-mudahan teman-teman nggak kayak gitu. Maka cara mengatasinya cuma satu, yaitu harus dipaksa untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Titik, nggak bisa. Karena kita lagi keadaan halu nih. Posisi nyamannya kan imajinasi. Nyamannya itu imajinasi yang bikin kita enggan untuk bergerak, bertindak itu imajinasi atau perasaan kita lagi nyaman, lagi enak, lagi nggak mau kemana-mana, malas buat ngapa-ngapain. Nah ini harus betul-betul didorong. Jadi pertanyaan Ajeng ini tiga-tiganya memang membuat kita harus memaksa diri untuk bergerak. Berada di zona nyaman itu bahaya, ilusi. Padahal nyamannya itu bukan kenyataan. Nyamannya itu buatan dalam pikiran yang membuat kita enggan untuk berjalan dan bergerak. Jadi satu-satunya cara kita untuk mengurangi, mengatasi gimana pun apapun caranya yang ada hubungannya sama malas adalah dengan nge-push diri kita untuk mau gerak. Do. Nah ini pertanyaan bagus ya. Sisi positifnya malas itu justru meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Imajinasi dan kreativitas untuk mencari alasan. Nah kalau kita imajinasi dan kreativitasnya untuk nyari alasan dan pembenaran, tadi jadinya akibatnya negatif, jadi halu. Tapi kalau malasnya ini membuat kita berkreasi untuk membuat sesuatu yang akan membuat kita mempertahankan kenyamanan. Itu positif. Kebayang nggak sampai sini? Jadi, kita malas gerak karena nyaman dan pengennya diem aja, udah nyaman banget diem. Terus, tapi pengen punya tujuan, pengen ngejar sesuatu. Nah, mikir gimana caranya dapat itu tanpa perlu keluar dari kenyamanan. Itu justru sisi positifnya malas. Makanya ada quotes bagus dari Bill Gates, aku itu nge-hire orang malas karena orang malas ini bisa nyari tahu atau nyari gimana caranya untuk bisa nyampe ke satu tujuan dengan cara yang paling efektif, yang membuat dia mempertahankan kemalasan dan kemagerannya. Justru itu sisi positif dari malas. Kalau si malasnya ini membuat dia mencari cara itu. Waalaikumsalam, Rafli ya. Jadi merekayasanya itu adalah dengan cara tadi. Dengan cara gimana caranya si malasnya saya ini saya pelihara untuk mendapatkan ide dan satu produk yang membuat saya akan lebih cepat nyampe ke tujuan tanpa harus keluar dari zona nyaman. Harus kita rekayasa. Duh, malas banget nih ngerjain disertasi atau ngerjain skripsi. Oke, gimana caranya? Skripsi beres tapi cepat. Itu pikirin ketika malas. Jadi harusnya malas ini kita encourage untuk bisa mendapatkan cara paling efektif dan efisien untuk dapetin sesuatu. Ya. Jadi kita boleh banget malas, yang penting sesuatu itu dapat dan beres dan selesai. Maka boleh malas asal selesai, asal beres, asal cita-cita kecapai. Nah, malas itu akan munculin kreativitas itu. Kita rekayasa malasnya kita itu jadi bumbu, jadi sumbu untuk bisa cepat, efektif, efisien nyampe ke tujuan-tujuan yang kita pengen. Itu cara merekayasanya. Orang yang udah malas memang perlu banget itu diruqyah. Karena gini, cara betul-betul menyadarkan orang malas adalah ketika dia mulai menyesal atau membandingkan orang yang udah sukses banget dan dia iri karenanya. Kalau nggak pakai dua itu, kan itu caranya dua-duanya kejam tuh. Tiba-tiba dia menyesal karena dia dapat musibah atau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau yang kedua,
dia membandingkan sama orang yang udah sukses banget dan dia iri karenanya. Nah, dua ini yang paling bisa membuat orang keluar dari zona nyamannya. Dan susah memang kita ngadepin orang malas itu ya, cukup kita doakan aja, nggak usah dinasehatin, nggak usah diapa-apain, kan percuma. Karena mereka memang digoyang pada zona nyamannya. Kebayang nggak kita lagi ada di zona nyaman, digoyang kan pasti malah ngegas ya. Daripada kita digas sama orangnya, biarin aja, doakan gitu. Terima kasih banget yang udah nanya di Instagram soal malas. Mudah-mudahan teman-teman dengan adanya video ini bisa mengatasi bagaimana, seperti apa rasa malasnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share dong di grup WA-nya teman-teman. Kayak share ke orang lain lewat WA atau lewat apapun linknya, supaya orang yang kira-kira juga punya problem yang sama dapat hidayah atau dapat pengetahuan tentang malas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.